biasanya kalau puasa gini lumayan harganya. Kalau ini bukan lagi ada ini, ada corona, ada penurunan gitu. Gimana makannya? Mau mitra, mau beli pakaian anak-anak. Seperti kayak pedagang-pedagang, Masya Allah pada banyak ngeluh. Teman-teman saya jualan angsongan udah pada nganggur, pada ngeluh lah. Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan alhamdulillah pada lancar usahanya. Pemerintah harus pada ngerti sama rakyat-rakyat nuletik gitulah. Halo, kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat studio di rumah. Cing. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah lampu neon. Kalian bisa menyiapkan lampu neon dengan warna sesuai keinginan kalian. Boleh 1, 2, atau boleh lebih dari itu. Yang kedua adalah terminal. Terminal ini berguna untuk mengaliri listrik yang dapat digunakan untuk lampu ataupun beberapa hal lainnya. Yang ketiga adalah kamera. Tentu saja sebuah studio tidak bisa jadi studio tanpa kamera. Yang keempat adalah tripod. Sudah jelas fungsi tripod adalah untuk kamera, agar kamera stabil dan kita tidak perlu memegangnya. Yang kelima adalah aksesoris. Aksesoris ini sebenarnya beragam. Kalian bisa menggunakan apapun yang ada di rumah kalian sebagai aksesoris tambahan agar menambah estetika foto yang akan diambil. Jika barang-barang yang dibutuhkan tidak ada di rumah Anda bisa membelinya tanpa harus keluar rumah dengan menggunakan aplikasi online atau seperti ojek online sebagai media untuk mengantarkan apa yang menjadi keinginan Anda. Pandemi sebenarnya tidak membuat kita tidak bisa keluar rumah, namun apa yang kita lakukan di luar rumah itu dibatasi. Seperti keramaian, kemudian kesibukan seperti di tempat-tempat umum itu sangat dibatasi agar tidak menjadi media penular virus corona. Namun, jika kita terpaksa harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan pribadi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan demi menjaga keselamatan diri kita dari berkendara dan juga dari penyebaran virus corona.
Hal berikutnya adalah cara menjadi pengendara yang baik dan aman. Bung bung. Yang pertama adalah menggunakan jaket atau outwear atau sejenisnya. Jaket berfungsi agar kita tidak terlalu merasakan dinginnya angin di jalan, terutama bagi pengguna motor. Yang kedua adalah masker. Masker sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai media untuk mencegah penyebaran virus corona, namun juga agar kita tidak menghirup-hirup debu-debu yang ada di jalanan. Yang ketiga adalah surat-surat perjalanan. Surat-surat ini seperti surat tanda nomor kendaraan dan juga surat izin mengemudi agar perjalanan kita menjadi lancar dan tidak akan terkena tilang. Yang keempat adalah helm. Helm sangatlah kita butuhkan untuk melindungi kepala kita jikalau terjadi sesuatu di perjalanan. Dan tidak lupa juga yang terakhir adalah sepatu. Sepatu digunakan untuk menambah kenyamanan kita saat berkendara. Saya ingin sedikit mewawancarai Anda perihal pandemi yang sedang melanda ini. Anda sebagai anak kos yang pada saat merayakan hari raya kemarin, Anda tidak bisa pulang untuk menemui orang tua Anda. Bagaimanakah perasaan Anda? Silakan diutarakan. Yang pasti sedih sih, sedih banget. Karena kalau melihat teman-teman tuh kan pada di rumah bareng-bareng keluarga, sedangkan kita karena satu dan lain hal harus tetap di kosan, sedih. Bagaimana pendapat Anda tentang himbauan pemerintah yang harus menggunakan masker, selalu bersih? Apakah mengganggu Anda karena setiap harinya Anda tidak pernah memakai masker dan sekarang harus pakai masker, selalu mencuci tangan? Bagaimana tentang itu semua? Enggak sih, enggak jadi masalah sebenarnya. Pakai masker terus cuci tangan, hand sanitizer sebenarnya nggak jadi masalah. Karena itu juga memang tanpa adanya pandemi pun sebenarnya tetap berguna bagi kesehatan kita gitu. Buat kebersihan kita, kan kebersihan juga awal dari kesehatan yang baik. Berarti Anda sendiri sangat setuju akan peraturan tersebut, dan menurut Anda bagaimana dengan kaum anti masker, kaum anti higienis untuk pada saat ini? Iya, kalau saya sangat setuju dengan peraturan itu, harus pakai masker, harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Untuk mereka yang menolak hal-hal itu sebenarnya gimana ya? Corona ini kan sebenarnya ketika dia yang kena, imbasnya atau akibatnya bisa saja bukan hanya ke dia gitu, ke keluarganya gitu. Misalkan seorang anak terpapar corona, kemudian dia ke rumah karena dia tidak steril, tidak bersih, maka akan menular ke orang tuanya, kemudian orang tuanya membawa ke tempat kerja. Nah, itu yang rantai-rantai seperti itu yang akan terjadi kalau dia nggak mematuhin hal-hal itu gitu. Sebenarnya dengan mereka menolak itu, mereka sendiri yang akan dirugikan nantinya. Lalu saat tadi kita berbincang, dampak yang paling besar adalah perekonomian dari semua ini. Bagaimanakah Anda sebagai anak kos mensiasati uang kiriman
yang tadi Anda katakan tidak seperti biasanya orang tua Anda mengirimkan kepada Anda, karena Anda sendiri mengaku bahwa orang tua Anda sebagai wirausaha. Bagaimana Anda untuk mensiasatinya? Kalau kiriman orang tua yang pasti diirit-irit tuh. Paling enggak buat makan, dan makan pun diusahain nggak beli yang jadi kita beli bahan telur ya, bahan-bahan pokok, dan dimasak sendiri, jadi buat ngehemat gitu kan. Apalagi kalau misalkan seharian di rumah aja tuh, itu paling enak kita masak sendiri ya, masak-masakan yang simple kayak sarden itu kan udah gitu. Kemudian kalau ada keinginan lain mau beli sesuatu, karena apa ya, tetap berkreativitas aja dari rumah gitu, berkreativitas yang menghasilkan. Dari situ kan kita bisa pakai buat jajan, kita mau beli apa bisa, mau beli baju, mau beli apa gitu, kita bahkan beli kota. Menurut Anda, apakah pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan untuk orang yang biasanya atau mereka keluar dari zona nyaman mereka untuk melakukan sesuatu yang kreatif? Misal mereka menjual kue atau menjual makanan untuk ya dijual secara online melalui aplikasi WhatsApp. Apakah corona ini menurut Anda sebagai kesempatan atau musibah atau apa nih? Mungkin bilangnya lebih enak kalau misalkan selalu ada hikmah di balik suatu kejadian. Jadi kayak wah, kita dihantam dengan hal-hal yang gak biasa banget gitu di rumah berbulan-bulan. Terus mungkin orang sebulan pertama oh it's okay gitu, kemudian bulan berikutnya ngerasa kayak gue tetap harus bisa produktif nih di rumah gitu. Jadinya mereka malah ya dengan jiwa-jiwa kreatifnya gitu kan menciptakan sesuatu. Dia yang hobinya masak, bikin sesuatu masakan kemudian dijual gitu kan melalui sosial media, atau dia yang hobinya membuat sesuatu yang lain gitu, kerajinan dijual dan dipasarkan lewat sosial media gitu. Akan selalu ada hikmahnya ketika wah yang lain di PHK segala macem, ada cara baru gitu buat memperoleh penghasilan. Wabah pembawa berkah, berarti pembatasan para pekerja juga bukan menjadi suatu yang dianggap sebagai musibah besar. Ya, saya sangat setuju, wabah pembawa berkah. Bagaimana orang melakukan sesuatu yang mereka tidak biasa lakukan, mereka bisa berkreativitas di tengah pandemi ini. Kemudian apakah ada pesan untuk pemerintah atau untuk masyarakat tentang COVID-19 yang sedang melanda ini? Atau dari pemerintah harus bagaimana, ataukah masyarakat yang harus tetap bersabar, atau gimana? Yang terpenting dari corona itu sebenarnya pesannya itu adalah artinya kita udah harus jadi manusia yang menjaga kebersihan dan kesehatan gitu. Udah mulai peduli dengan kebersihan dan kesehatan masing-masing lah gitu. Jadi ya buat masyarakat ini pasti kayak ya udah gitu kan, anjuran menggunakan masker dan hand sanitizer, cuci tangan itu sebenarnya bergunanya bukan hanya karena ada corona gitu. Jauh sebelum ada corona pun itu adalah pola hidup bersih yang harusnya diterapin oleh masyarakat gitu, agar dia terhindar dari penyakit-penyakit, membangun masyarakat yang sehat. Itu sih. Lalu yang terakhir, apa yang ingin Anda lakukan setelah COVID-19 ini selesai? Mungkin kurang tepat kalau selesai ya, berkurang seperti itu. Kalau udah selesai atau apa meredah, yang pasti ngeluangin waktu yang mungkin cukup ya seminggu 2 minggu buat pulang ke kampung gitu kan, ketemu keluarga,
Baru setelah itu beradaptasi lagi sih sama keadaan, kan pasti banyak bakal yang berubah gitu kan. Belum lagi rencana new normal segala macamnya akan banyak mengubah kita. Jadi kita harus beradaptasi lagi gitu sama keadaan. Thank you Donta udah bincang-bincang sedikit tentang COVID-19 yang sedang melanda. Oke, buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuhilah himbauan pemerintah, karena pemerintah juga ingin warganya sehat dan tidak ingin ada musibah ini semua. Oke, thank you. Stay at home dan stay healthy. Itu gue